Video ini gue buat khusus untuk kalian yang punya skill di komunikasi dan jago ngomong. Sebelum kita salami lebih dalam, kita perlu kenali dulu pekerjaan satu ini. Gue ambil dari CNBC Indonesia. Promwriter adalah profesi yang mengharuskan kita untuk memberikan arahannya kepada ChatGPT. Dan untuk umurnya sendiri, profesi promwriter itu belum ada 2 tahun, sekitar 2022 sampai 2023 lah munculnya. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang pasti ya kapan tepatnya profesi ini tuh muncul. Yang pasti umurnya tuh baru sedikit, jadi ini adalah momen yang tepat ketika kalian ingin belajar AI. Oke, sedikit pengenalan dari profesi ChatGPT, berikutnya adalah gimana cara untuk mulainya. Pertama kita perlu pahami jenis AI yang kita gunakan. Selalu ingat kata-kata ini. Jangan pernah bosen baca dokumentasi dan update dari mereka. Karena itu satu-satunya sumber informasi penting yang bisa kita dapatkan sebagai prompt writer untuk mengetahui seberapa jauh sih model AI ini tuh dibuat atau seberapa jauh informasi yang dia dapatkan untuk kita gunakan kembali. Yang kedua kita kudu tes dan eksperimen sebanyak-banyaknya jenis prompt itu seperti apa. Mulai dari POV, terus metode prompt atau prompt perintah lainnya, semuanya harus kita cobain dan harus kita tes. Dan kita kudu harus paham sama detail yang spesifik dan juga detail yang luas. Gampangnya kita harus mau ribet, harus mau ribet. Itu adalah syarat utama untuk jadi prompt writer. Yang ketiga kita kudu praktik dan evaluasi terus-terusan dites dan dipraktekin sampai kita itu gedek sama hasilnya, sampai kita tuh nyadar kalau ini tuh informasi yang salah, ini tuh salah. Kayak contoh kasus gampangnya, contoh kasus simpelnya adalah berapa banyak huruf R yang ada di kata strawberry. Dan step berikutnya, ini yang gak kalah penting. Bikin portfolio. Iya itu dia. Portfolio itu penting cuy. Kenapa penting? Ini adalah nilai jual kalian untuk melamar di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan skill prompt writing ini. Tapi kan gue nggak ada pengalaman kerja atau apapun, gimana gue caranya bisa bikin portfolio? Nah, mengingat ini adalah pekerjaan yang terbilang baru, kita harus bisa posisikan diri kita sebagai klien sekaligus prompt writer-nya. Coba gini, bayangin aja kita adalah seorang klien yang lagi nyari seorang prompt writer. Project seperti apa yang kira-kira layak untuk dikasih ke si prompt writer ini? Yang nantinya ini akan diterapin ke portfolio kita. Terus manfaatnya buat si prompt writer itu sendiri apa? Ya jelas, ini skill keren dan nggak semua orang tuh bisa. Jadi coba ayo kita recap. Cara gimana jadi prompt writer adalah pertama, kita perlu pahami AI. Kedua, kita perlu tes dan juga eksperimen banyak jenis prompt. Yang ketiga, kita perlu evaluasi. Dan yang keempat, bangun portfolio. Selesai juga mini course kita buat hari ini. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan atau statement gue masih kurang jelas, kalian bisa banget komentar di bawah dan kita bisa brainstorming bareng. Gue Yoel, AI Spesialis, pamit undur diri. Thank you udah dengerin.